Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gocin. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang ustadz yang juga seorang karyawan di Departemen Agama. Ini lengkap banget. Tadi ngobrol-ngobrol sebelum ini nih, ngobrol-ngobrol banyak banget. Dan kita akan kita gali lah ceritanya bagaimana, apalagi sekarang ada fenomena di daerah Jawa Barat bahwa perceraian itu 1 bulan bisa mencapai ribuan orang mendaftarkan perceraian. Nah, kita akan ngobrol tentang cinta, tentang ya hal-hal yang berbau dengan cinta lah. Oke, siapa ini? Ustadz Jo. Iya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Maaf ganggu waktunya nih. Siap. Kasih waktu untuk bisa ngobrol ini. Bang, ini apa tadi yang pembukaan tadi aku ngomong bahwa ada fenomena sekarang ketika COVID ini banyak meningkat lah, bahasanya meningkat angka perceraian. Ya mungkin banyak hal lah ya dengan COVID ini kan ya, pekerjaan banyak PHK. Itu sebetulnya kan Ustadz ini kan juga seorang yang bekerja di Departemen Agama ya. Itu emang benar ketika COVID ini ngalamin peningkatan yang cukup drastis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada saat ini COVID, kita pandemi COVID, memang dalam berbagai survei dibuktikan bahwa angka perceraian semakin meningkat. Tadi satu hari sampai dengan 1000 ya. 1000 di Jawa Barat ya, sempat heboh lah itu. Iya. Jadi memang itulah namanya cinta ya. Cinta itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa ditangkap dengan panca indera, nggak bisa digenggam. Tapi implikasi bahwa seorang cinta itu bisa tergambar jelas dengan rasa pengorbanan, ingin melakukan sesuatu untuk seseorang yang dicintai, ya kan? Betul. Artinya cinta itu harus dipupuk, dipertahankan, Bang. Oh iya Pak. Ya, harus kalau dijaga, tidak dipupuk. dijaga, kalau enggak itu nanti ya cinta itu akan memudar dan kemudian akan hilang. Kesusahan ekonomi sedikit. Betul. Nah, itulah kayak perceraian tadi mungkin jadi itu faktor itu ya. Jangan nunjuk ke kita dong. Iya. Kayaknya kita sama, Bang. Kita udah ngobrol itu rahasia. Nanti aja. Ya, sahabat Gocin. Bucin, budak cinta. Baik, jadi dalam Islam, dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ayat ini Allah menggambarkan secara jelas kepada kita wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah itu ada dari Al-Qur'an, artinya Qur'aniyah, dan juga dari fenomena yang terjadi tadi, yang terjadi di masyarakat, di alam semesta, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satunya adalah ketika Allah an khalaqalakum, menciptakan kalian, an khalaqalakum min anfusikum, dari jiwa, dari diri kita sendiri, dari tulang rusuk kita laki-laki, azwaja, pasangan hidup. Nah, bagaimana cara kita bisa menyatu antara seorang laki-laki dan perempuan? Makanya Allah tumbuhkan rasa cinta tadi, mawaddah. Nah, jadi ada rasa cinta. Mawaddah ini rasa cinta yang hubungannya sebenarnya rasa cinta itu yang menggebu-gebu, yang ketika seseorang ingin meneruskan keturunan, jadi faktor biologis, cinta itu yang ditanamkan oleh Allah. Nah, makanya hati-hati dengan cinta sebenarnya. Kalau kita salah melangkah, maka akan mendapatkan nerakanya Allah, ya kan? Wala taqrabuz zina, jangan berzina, karena cinta itu udah menggebu-gebu. Kalau tidak, kata Rasulullah, ya masyaallah syabab man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj, kalau nggak segera menikah atau berpuasa akan jadi cinta. Cinta berdampak negatif. Betul, karena cinta bisa membutakan. Ya, betul. Nah, kembali lagi, Allah berikan juga warahmah, rasa kasih sayang. Dalam bahasa Indonesia malah dikatakan, kamu bahasa Indonesia, cinta itu adalah perasaan kasih dan sayang. Ya. Oleh karenanya, ketika seorang menikah karena cinta, cukupkah dengan cinta? Tidak, Bang. Tidak cukup dengan cinta. Makanya dalam Islam juga ada beberapa syarat kan. Betul. Tapi kalau memang nggak mampu punyanya cinta, ya silakan. Daripada menjadi zina tadi itu. Ya, tapi seseorang cinta itu kan ada faktor pencetus kenapa seorang mencintai seorang. Kita bertemu karena cinta, Bang. Cinta kepada Allah ya. Nah, syiar kita kepada agama Islam. Seseorang itu menikahi seorang atau ingin bersatu, ingin bersama dalam sebuah pernikahan, tunkahul mar'il arba'in, karena 4 hal. Itu faktor pemicu cinta sebenarnya. Betul. Ya. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya luar biasa.
Jadi seorang laki-laki dilihat seorang wanita, wibawanya bang. Betul. Wih bawa mobil keren. Cie. Gitu tapi kan bukan kalau naik mobilnya jadi wibawanya naik. Wibawanya naik. Itu faktor pencetus cinta. Betul, ya. iya. Kemudian karena li jamaliha, karena kecantikan. Kecantikan. Cantik, keren banget, cantik banget. Iya. Cool banget apa ya, istilah anak sekarang itu lucu gitu ya kan, seperti itu. Bisa, boleh-boleh saja dalam Islam. Bisa juga karena li hasabiha atau nasabnya, keturunannya. Karena bapaknya seorang bangsawan. Kalau kita diambil darah COVID, diambil tes rapid, keluarnya bukan merah biru, bangsawannya tuh bang. Bangsawan, darah biru. Ya, boleh kita pilih seperti itu. Tapi hati-hati, cinta itu tidak abadi yang tadi. Ya. Yang utama adalah karena agamanya. Agama. Ya, lidiniha. Fasbab bizatidin. Pilih karena agamanya, karena kita akan buat bahagia. Tapi iblis itu mengumpulkan bala tentaranya, setan-setan, ya. Itu mengumpulkan di sigasananya, ditanya, apa yang telah kalian lakukan kepada manusia, goda manusia? Oh, saya pertama, saya bisa membuat seorang korupsi. Wah, seseorang bisa nusuk tuh seorang ulama. Itu, wah itu biasa saja, kata iblis. Tapi ketika setan itu mengatakan bahwa saya telah berhasil memisahkan dua orang laki-laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga syar'i agama Islam, maka itulah yang paling luar biasa di antara mereka. Luar biasa itu. Ya, yang paling derajat tertinggi di setan-setan itu menggoda itu adalah memisahkan. Makanya menghancurkan sebuah pernikahan. Betul. Tapi dalam Islam pernikahan berpisah. Ya. Boleh kan? Cerai gitu boleh. Pernikahan itulah mitsaqan ghaliza, Allah katakan. Ikatan yang sangat amat kuat, maka kita harus pertahankan. Tetapi alternatif terakhir, kalau dengan ada pernikahan tadi menimbulkan mudarat, ya boleh dipisah, boleh berpisah, walaupun ya, sangat daripada dibenci malah tiap hari ribut, nggak jelas, yang diributin juga nggak jelas. Ya, betul. Ini kayaknya curhat nih kayaknya. Sama-sama lah. Jadi begini bang, jadi ketika saat ini kenapa banyak, kalau kita lihat survei ya, kita datang ke pengadilan agama. Perceraian itu kan ada beberapa faktor. Perpisahan itu disebabkan 3. Satu karena meninggal dunia. Betul. Yang kedua karena dia permohonan talak dari seorang suami. Yang ketiga adalah gugatan cerai dari seorang istri. Maka putusan pengadilan. Betul. Jadi dengan talak, saya talak kamu, atau dengan bahasa kinayah sindiran, pulang saja ke rumah orang tuamu, itu jatuh perceraian. Itu udah nggak boleh ngomong. Nggak balik boleh. lagi ke orang dengan tua hati bang ya, hatinya tujuan suami tadi benar-benar ingin mentalak dia, itu jatuh. Jadi ada talak yang soreh jelas, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, tapi dengan ada bahasa sindiran. Tapi hati seorang suami itu betul-betul ingin berpisah, menceraikan. Tapi kalau main-main, kalau sindiran cuman itu enggak. Kalau cuma emosi itu. Emosi tidak. Jadi ada dua pendapat itu ya. Kalau emosi dianalogikan orang yang mabuk. Betul. Betapa banyak saudara-saudara kita yang akhirnya berzina karena banyak mengucapkan cerai kan, karena dia lagi emosi ya kan. Betul. Makanya wanita nggak boleh mancing-mancing suami untuk mengatakan cerai. Yang ketiga ternyata bang, itu banyak karena gugatan seorang wanita. Ya, jadi seorang wanita itu banyak faktor. Kenapa semakin banyak wanita muslimah yang menggugat seorang suami? Berani ya, bahasanya berani ya. Iya. Karena resikonya kan lebih banyak ke wanita. Betul. Kalau kita misalnya duda gitu biasa, tapi kalau aja kali. Kena kalimat gue salah. Jadi gini, dalam artian gini, harusnya dalam sebuah perpisahan rumah tangga itu bisa dikatakan nggak yang paling rugi adalah wanita. Betul. Karena laki-laki itu gini, ibarat main golf bang, ya kan? Bukan main golf. Kalau wanita ya, wanita itu ibarat bola. Iya. Ketika usia 25 itu direbutkan 12 orang. Ya kan? Masuk ke 30 sudah futsal bang. Berapa? Udah berkurang. Kemudian udah usiamu 40 ya udah. Sepak cakrau. Atau itu bang, tenis meja. Jadi yang main cuma RT sama RW doang. Ambil tuh, ambil tuh. Tapi kalau udah umur 60 ya udah golf bang. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki semakin lama semakin matang. Itu pembenaran lah ya. Pembenaran gitu aja. Cabe-cabean. Tapi gini, banyak juga dalam kasus-kasus karena cinta itu membutakan orang, akhirnya bersinah, akhirnya hamil duluan lah si wanita. Itu kan banyak orang juga
sah nggak sih sebetulnya pernikahan itu? Ada dua pendapat yang pernah dengar bahwa menikah dulu, nanti setelah melahirkan menikah lagi, jadi 2 kali nikah, ataukah cukup 1 sebenarnya? Nah, ini perlu ada pemahaman karena saya mantan kepala KUA nih Oh, Bang, dulu pernah KUA ya? 6 tahun saya di kepala mana? KUA Pulau Seribu. Pulau Seribu. Pernah di KUA Pademangan, Iya. KUA Cilincing, Tanjung Priok. Oh. Di Jakarta Utara, teman-teman. Jadi banyak beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Yang pertama bahwa mazhab Imam Syafi'i, seseorang yang hamil di luar pernikahan, dia boleh dinikahkan oleh laki-laki yang menghamili atau bukan yang menghamili. Iya. Kenapa? Karena dia itu tidak ada ikatan pernikahan kan? Betul. Perzinahan. Betul. Sehingga tidak ada halangan dong seorang untuk menikah. Nah, kecuali kalau dia sudah menikah, bercerai baru tidak diperbolehkan, kecuali dengan masa iddah. Iya. Nah, kemudian mazhab Abu Hanifah tidak boleh menikah kecuali dengan yang menghamili. Nah, kalau Imam Maliki, mazhab Imam Maliki mengatakan bahwa mau yang menghamili mau yang tidak boleh menikah. Nah, jadi harus dia kosong dulu. Nah, jadi lahir dulu baru dinikahkan. Nah, karena ada perbedaan pendapat ulama di sini, ini peran sultan, pemimpin atau negara turut campur agar tidak jadi perbedaan. Nanti di kecamatan misalnya. A nanti pakai mazhab A, kecamatan B kacau tuh. Kacau. Nah, sehingga Karena keluarlah aku nikah di sono aja deh. ya, yang lebih mudah gitu kan. Ternyata di Indonesia itu mengadopsi mazhab Imam Syafi'i masalah ini ya. Keluarlah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam bukan membuat hukum yang baru, tetapi mencoba para pakar ahli tafsir, ahli fikih dan lain sebagainya mencoba melihat mana yang lebih kuat dan bisa diterapkan di Indonesia. Ternyata pasal 53 kompilasi hukum Islam dijantakan bahwa wanita yang hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamili. Dapat berarti harus bisa dia yang menghamili yang bisa nikah atau juga bukan. Karena tidak ada pernikahan sebelumnya. Jadi boleh. Jadi dianggap dia masih wanita biasa, single. Kalau misalnya ada kasus juga, ini menarik juga. Misalnya si perempuan hamil, laki-lakinya kabur. Terus dinikahkan dengan orang lain. Karena untuk nutup aib itu secara negara atau secara hukum Islam gimana? Ya, mazhab Imam Syafi'i boleh. Boleh. Jadi ada orang yang bertanggung jawab misalnya. Iya. Entah itu dibeli, entah itu karena memang misalnya gue pernah naksir cewek. Motivasi itu kan kita nggak tahu ya. Apalagi kepala KUA atau penghulu melihat apakah dia benar-benar yang hamil kan kita nggak tahu. Iya kan? Nah, kalau jadi yang lebih nyaman kan memang mazhab Imam Syafi'i. Artinya begini. Seseorang yang hamil berbeda ya. Kalau dia hamil karena menikah harus ada masa iddah. Tapi kalau dia hamil karena tidak ada pernikahan berarti dia masih free, boleh nikah oleh siapapun. Oke. Jadi tidak ngurusin hamil atau tidak, tapi statusnya. Ya, bahkan anak yang dilahirkan kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau dia wanita, perempuan, bini bisa bapaknya boleh menikahi dia. Karena tidak memiliki binti bapaknya. Iya. Tapi bernasab kepada ibunya. Dampak implikasi negatifnya bahwa anak yang dilahirkan itu, mau laki mau perempuan, tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari bapak biologis. Betul. Ketika kalau anak perempuan itu lahir, maka ketika dia ingin menikah, maka bapaknya tercabut hak kewaliannya, berpindah ke wali hakim, kepala KUA. Nah, itulah yang negatifnya ya Bang ya. Nah, jadi ketika kompilasi hukum Islam itu jelaskan pasal 53 bisa dilihat bahwa boleh dinikahkan. Kemudian yang kedua, pernikahan itu setelah anaknya lain tidak perlu diulang. Cukup sekali aja. Jadi cukup sekali saja. Jadi tidak perlu harus menunggu dia harus anaknya lahir kemudian nikah lagi. Nah, itu sudah keputusan dari pemerintah Indonesia. Kompilasi hukum Islam yang dikeluarkan pada zaman kompilasi hukum Islam itu termasuk ketika mau laki-laki mau punya dua gitu diatur di situ juga ya? Diatur juga Bang. Nah, biar tahu temen gue yang itu tuh pengen kayak Jadi laki-laki itu punya hak untuk berpoligami. Artinya azas Islam itu monogami Bang. Asasnya itu monogami. Jadi dalam Al-Quran An-Nisa ayat 3 dikatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka boleh silahkan saja fankihu nikahlah kalian 2 masna, sulasa, auruba, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kita khawatir nggak bisa berlaku adil,
fawahidatan, maka ambil satu saja. Gitu. Jadi azasnya memang monogami. Dasarnya adalah adil. Adil itu susah loh, susah banget, susah banget adil. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa wah menjelek-jelekan Islam, Bang. Iya. Bahwa poligami itu sebenarnya dari Islam. Bukan. Islam itu hanya membatasi jumlah sampai 4. Raja-raja kita dulu selirnya berapa puluhan? Betul. Ada di Alkitab dikatakan Raja Salomo, Nabi Sulaiman. Istri sama selirnya 1000, Bang. 1000 ya? Ya. Nabi Daud 100. Gili Nabi Muhammad ketika ada sahabat Ibnu Salamah kalau nggak salah ya, itu dia ketika sebelum meluk Islam dia punya istri 10. Ketika dia masuk agama Islam maka pilihlah 4 saja kata Rasulullah. Nah, artinya Islam hadir itu untuk membatasi. Dibanding teman-teman yang kuat dengan monogami, yang nggak ikhlas istrinya tapi dia jajan, Bang. Iya. Dosa. Mau suaminya dosa, istrinya dosa. Nah itu ya. Kalau istilahnya orang-orang tuh jangan beli kambing, beli sate ya, aja. Itu di dunia bahagia, tapi di akhirat betul. Dan zina itu buat apes, Bang. Betul. Ya kan? Dosa itu bisa membuatkan tapi laki-laki mana yang berani ngomong sama istrinya, gue mau poligami. Hebat kalau ada itu. Tapi yang paling berat dari semua adalah berlaku adil. Berlaku adil. Paling berat itu. Tapi kata orang katanya kalau nggak dicoba nggak tahu adil atau enggaknya gitu ya. Gitu Adil itu ya? bukan sama rasa, Bang. Sama rasa, bukan. Iya. Jadi kita punya anak TK, anak SD, SMA, semuanya kita kasih 100.000. Betul. Itu makanya adil susah. Adil itu bukan berarti harus sama rata. Misalnya ngasih 50.000 susah. Kayaknya jangan kita pikirkan. Kayaknya itu berat itu. Karena banyak ibu-ibu yang nonton kayaknya. Berat itu. Jangan terbini gue nonton katanya lu konsultasi ke sono. Gue lagi yang kena. Nah, Ustadz ini kan pernah jadi KUA. Kayaknya pasti banyak cerita unik-unik kalau di Islam itu kan kadang ijab kabul itu sampai berapa kali itu sebenarnya ada batasannya sih. Ya itu budaya, Pak. Budaya. Jadi intinya seseorang asal dia tadi kan rukun nikah itu ada 1. Ada calon pengantin laki-laki. 2, ada calon pengantin perempuan. Kalau satunya nggak bisa, ya kan? Kemudian ketiga ada wali. Wali itu bapak kandung. Betul. Bapak kandung, kakek, bapaknya bapak. Itu mazhab Imam Syafi'i itu yang kita pakai ya dalam kompilasi hukum Islam. Itu mazhab Imam Syafi'i sangat hati-hati gitu. Tapi mazhab yang lain boleh aja sini, boleh ini, boleh. Nah, kemudian yang keempat adalah 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi yang adil, syahidain adil. Kemudian yang kelima adalah ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul itu sebenarnya pernyataan dari seorang laki-laki, ya, dari seorang bapak wali menyerahkan anaknya kepada seorang laki-laki calon suami. Jadi namanya ijab dan qabul, penerimaan, diterima. Nah, jadi sigotnya kalau bahasa Arab kan begini, ankah tuka, aku nikahkan kepada engkau gitu kan, anak kandungku dengan mas kawin bla 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 tunai. Nah, kemudian dijawab oleh seorang calon suami tadi, qabil tu nikah, saya terima. Jadi tidak perlu sebenarnya selama tidak ada kata-kata, tidak diselingi dengan waktu yang lama, kata-kata yang namanya sia-sia, itu nggak apa-apa. Seandainya begini, kita salaman, Bang. Contohnya, saya nikahkan, abang jawab, saya terima. Saya terima. Sah, cukup. Cukup, saya terima. Daripada ngapal-ngapal ngapal dia. Makanya kadang-kadang itu suruh ngapal loh. Kasiannya begini, Bang. Ketika kita menikahkan tuh pernah tuh saya. Ngapain tuh laki-laki? Kenapa harus 1 nafas katanya? Sementara maharnya panjang. Betul. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin. Begitu. Itu menzolimi tuh, kasihan. Apalagi namanya panjang, bin lama, bapaknya panjang. Mas kawinnya banyak. Kalau bahasa Arab nggak perlu disebutkan nama perempuannya, nama bapaknya, kan sudah diserahkan oleh bapaknya. Jadi disebut qabil tu nikah, aku telah menerima nikahnya, aku terima nikahnya si dia, gitu kan kalau bahasa qabil tu nikah wa tazwij bi mahril. Dan enggak disebutin nama kan, mazkur. Kemudian walaupun tidak disebutkan mahar juga tidak ada masalah, itu bukan rukun nikah. Gitu. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i adalah penghalalan untuk berhubungan suami istri nanti. Harus ditentukan maharnya berapa, dia cash atau utang. Gitu. Pernah ngalamin begitu? Oh, pernah. Utang gitu? Pernah. Tapi kalau nggak dibayar gimana? Utang seumur hidup. Ya, dosa dia. Dosa terus ya? Dosa. Tapi yang harus kita pahami bahwa mahar itu atau mas kawin bahasa-bahasa di kita, itu harus sesuatu yang berharga kepada istri. Betul. Ketika kita keluar kota, bekerja jauh, dia nggak bisa makan, bisa dijual, Bang.
buat Iya, iya, kehidupannya. iya, iya. Kalau kita kan enggak, Kopinang kau dengan bismillah. Ya, Iya, itu gak ada modal, Bang. Itu enggak Malah setuju saya. bismillah aja. Iya. Pas lapar bismillah Iya. aja, bismillah itu. Dengan mas kawin, Al-Quran, iya. seperangkat alat sholat, itu kembang-kembangnya saja itu sudah kewajiban seorang suami sebenarnya. Jadi orang nggak hafal ketika ijab kabul itu sebetulnya Tidak ada masalah. nggak ada masalah ya. Ya, makanya di Kalau sekarang KUA itu kadang-kadang dikasih catatan dikasih gitu catatan, kan. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu Padahal lebih baik. Lebih baik ya. Karena walaupun saya kepala KUA kalau menikah lagi grogi, Bang, pasti. Gitu Apalagi ya? di hadapan orang banyak gitu kan. Pengalaman Masa? Abang gimana? Masa? Oh, jadi kau sendiri yang suka menikahkan orang ini grogi pasti ya? Grogi ya? Ada budaya waktu itu di Sulawesi Selatan, Bang. Saya menikahkan di daerah Kalibaru, itu banyak nelayan dari Bugis, Makassar. Saya nggak tahu Bugis atau Makassar. Jadi ketika mau ijab kabul, saya dipegang begini, Bang. Jadi kaget. Jadi begitu saya nikah, langsung begitu, Bang. Dipegang oleh Keluarganya itu lah, keluarga. laki-laki. Coba seandainya kalau kepala KUA itu dulu saya latah gimana, Bang? Saya nikahkan Malah kau ngomong monyet, jorok. coba. Dinikahkan monyet kan akhirnya. Nah, itu budaya-budaya. Selama tidak mengganggu dan tidak bertentangan dengan hukum Islam nggak ada masalah. Kalau dulu tuh kan denger harus dimandiin dulu, suruh wudu dulu, nggak bener mandiin. Itu budaya. Oh, dan budaya, bukan. itu yang kadang-kadang membuat orang mempersulit orang Jadi untuk menikah, berat. berat Iya. menikah. Itu nggak boleh. Jadi Sampai pernikahan 3 itu hari ibadah. ngapalin gara-gara cuma akad Iya. nikah doang ya kan? Siapa bisa menjamin dia sudah hafalin 1 bulan, Betul. begitu ada akad nikah, dia grogi ngeliat calon mertua, Ya. ngelihat teman-teman, ya nggak bisa itu. Jadi apa namanya banyak juga unsur budaya di dalam sebuah pernikahan itu. Nah, kalau Abang sendiri ketika pengalaman pribadi nih, karena banyak nikahin orang, bagaimana jaga sebuah pernikahan itu? Kan biasa kalau orang KUA nikahan itu kan ngasih wejangan lah ya kan. Gimana tuh? Jadi kita itu nggak tahu takdir ya. Takdir. Ya, Ya. takdir ketetapan Allah itu siapa sih istri kita dunia akhirat? Betul, betul. Siapa sih suami kita? Kita nggak tahu. Saat ini bahagia. Lihat artis-artis, Bang, nyanyi sampai peluk-pelukan ya kan di depan orang, saking romantis akhirnya selingkuh dan lain Iya, sebagainya. betul. Artinya memang takdirnya hanya sampai dengan di situ. Tetapi yang dilihat Allah adalah proses upaya kita untuk mempertahankan rumah tangga itu. Jadi harus pupuk rasa cinta dan kasih sayang tadi. Jadi dua-duanya harus ada goodwill, ada keinginan yang baik untuk terus mempertahankan. Untuk keduanya Ya, harus ada betul. sama-sama mau untuk Ya. memperjuangkan, Oleh mempertahankan. karenanya motivasi awal untuk menikah niatnya itu seharusnya adalah karena ibadah kepada Allah. Ibadah. Betul. Kalau karena bukan dari ibadah nanti akan hilang. Cantiknya memudar, kita coba cari yang lain. Betul. Suami yang kaya kemudian pailit, akhirnya cari yang lain. Iya, iya, iya. Nah, kenapa banyak faktor istri yang mencoba untuk banyak menggugat? Satu faktornya kemungkinan. Yang pertama emansipasi wanita, Bang. Iya. Ini dampak negatif dia emansipasi Emansipasi. wanita. Jadi merasa dia bisa berdiri sendiri. Kemudian dia merasa lebih hebat dari suaminya. Kemudian gajinya lebih besar, ketika suaminya buat kesalahan 1 kali atau 2 kali langsung dia gugat. Itu. Kedua faktor ekonomi, Bang. Betul. Selama ini misalnya suami tidak pernah bertanggung jawab, tiba-tiba dia punya harapan dengan yang lain. Nah, kadang-kadang seperti itu, ada harapan dengan yang lain. Ketiga, banyak juga karena gugatan dari seorang istri itu merasa terzolimi ya. Nah, jadi dulu itu budaya kita, bukan Islam loh. Jadi Islam itu tidak ada satu mazhab pun yang mewajibkan seorang istri cuci baju, ngepel, masak, nggak ada, Bang. Oh, nggak ada. Kewajiban seorang suami memberikan nafkah, memberikan makan, itu yang siap saji, Bang. Maka jadikanlah istri itu bukan pembantu. Kadang-kadang kita jadikan kayak pembantu, padahal kita itu harus menjadikan sebagai ratu dari rumah tangga. Pakai asisten rumah tangga kita bayar. Kalau dia punya, kita punya. Kalau enggak, Rasul cuci sendiri, Bang. Betul. Rasul masak sendiri, Rasul menyulam baju, jahit baju sendiri. Karena tidak ada kewajiban. Aisyah, ada makanan? Enggak ada. Rasul Kadang-kadang tetap begini puasa. juga di budaya kita kan, misalnya biasanya seorang tua punya anak perempuan gitu kan. Lu sekolah tinggi-tinggi juga terbaik lagi ke dapur gitu. Itu salah ya berarti? Itu ya? salah. Jadi itu adalah budaya. Budaya itu patrilineal ya kita ya. Artinya seorang laki-laki itu harus kayak seperti raja, egois. Makanya saya benci banget sama laki-laki nggak suka. Sama ya? Sama ya. Sama. Jadi Saya suka kita. sama perempuan, saya suka laki-laki bahaya. Lebih bahaya itu. Iya. Jadi kadang-kadang mengkait-kaitkan orang yang tidak bertanggung jawab dengan agama Islam. Wah, saya kan laki-laki pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wah, keplak kalau marah, emosi, lempar ini nah. Sekarang wanita punya emansipasi, itu positifnya lagi. Oh, dia mau keluar dari keterhimpitan itu, kezaliman itu. Nah, banyak faktor lah yang menyebabkan. Tapi
kelihatannya saat ini adalah kebanyakan mereka yang mencoba perempuan karena memiliki penghasilan finansial yang lebih baik. Itu jadi kendala Ya, juga. jadi kendala. Makanya dalam Islam itu kewajiban yang mencari rezeki adalah seorang laki-laki. Betul. Tapi dibolehkan. Dibolehkan. Jika Tapi seizin ekonomi- suami ya. Betul. Seizin betul, suami. Yang aku pernah dengar begitu. Nah, sekarang kan Ustadz itu juga tempat konsultasi orang ketika Ya. mau berpisah. Ya. Itu kebanyakan masalahnya apa sih? Ya. Ekonomi pasti Ya, atau? ya. Ketika saya menjadi kepala KUA otomatis menjadi ketua BP4, Penasihat Pelestarian Perkawinan ya. Penasehat, Jadi badan badan, pelestarian, Pelestarian. penasihat perkawinan. Wow. Gitu. Jadi kita mencoba untuk orang datang yang mau bercerai kita akurkan lagi mediator mediasi ya. Ya, Jadi mediasi mediasi. sebelum mendaftarkan secara resmi ke pengadilan. pengadilan lebih bagus. Ya, Gitu. jadi kita kapasitasnya seperti itu. Jadi banyak yang terjadi adalah gugatan memang dari seorang wanita. Ya, tadi faktor ekonomi ya. Ekonomi, Yang rata-rata ekonomi kalau dari ekonomi. wanita Yang ya. kedua selingkuh, Bang. Biasanya seorang wanita yang sudah go public itu ya, yang kerja, yang surveinya kan menyatakan bahwa wanita yang berdiam diri di rumah, menjadi istri yang baik di rumah, menjaga anak-anaknya, adalah lebih kecil kemungkinan untuk berselingkuh. Tetapi wanita yang bekerja, ada kemungkinan karena dia banyak interaksi Berkomunikasi sosial, dengan banyak komunikasi dengan banyak orang, dia membanding-bandingkan. Itu biasa dari curhat-curhatan tuh teman-teman. Curhatan di FB, Iya, curhatan di medsos. Ada yang masuk tuh, stat, itu. ditikung deh. Ya. Menikah itu kan kita mempersiapkan diri kita untuk menjaga. Banyak problematika yang tidak kita sadari. Tidak cukup dengan cinta. Betul. Banyak faktor. Egois kita, iblis setan mengganggu untuk merubah. Contohnya begini aja. Kalau seseorang selingkuh, Bang, Iya. itu pasti lebih nikmat dibanding yang tidak dibanding dengan istrinya. Iya, iya. Saya Mungkin saya selingkuh. nggak tahu, saya Iya, nggak iya, tahu. iya. Saya nggak tahu, saya tahu. Saya Itu baru survei itu ya. Ya, Survei. kayaknya sih sebenarnya abang kan. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Contoh, Iya. orang yang sedang pacaran, Iya. luar biasa, pegangan tangan sampai gemeter itu, Betul. ya kan, nggak ketemu sehari kayak apa. Tapi setelah menikah, waduh, boro-boro pegangan tangan, Bang. Betul. Kenapa? Faktornya ditambahin bubuk kenikmatan setan di situ. Waktu dulu kita pegang tangan haram, tetapi ketika menikah kita pegang tangan kita dapat pahala. Nah, setan nggak mau itu. Makanya piala paling tinggi tadi bagi setan Ya, adalah untuk- memisahkan. Ya, itu gitu. tadi. Coba saudara teman-teman yang selingkuh nih, ini saya kasih tahu, teman-teman yang selingkuh, nikahi selingkuhan saudara, 3 bulan saja saudara udah males, udah. Karena Gitu ya? setannya udah pergi. Udah selesai ya? Udah selesai. Emang tugasnya cuma itu Ya doang. cuma itu doang. Iya, iya, Bumbu-bumbu kenikmatan itu yang haram-haram. Betul, betul. Nah, tapi kalau niatnya ibadah, oh ini istri saya. Iya, iya, iya. Oh ini karena Allah, dia sudah benar-benar jaga anak saya, dia benar-benar, coba bayangkan dia tadinya tubuhnya langsing, begitu hamil lahir langsung. Langsung, Nah, lurus. Shoot. ya itu korban saya laki-laki. Laki-laki. Iya itu. Seneng tuh yang perempuan banget. Nah, Ustadz, panjang lebar kita bicara tentang agama, tentang Ustadz juga sebagai seorang pegawai di Departemen Agama gitu kan. Abang sendiri pernah nggak merasakan patah hati? Oh sering. Sering ya dulu masih bujang nih, masih bujang nih. Iya. Mematahkan hati orang tuh. Oh ya. Laki-laki. Tapi pasti ya seorang ketika bergaul, ketika ta'aruf, pasti ketika rasa cinta itu ada ternyata bertepuk sebelah tangan. Ya. Saya juga pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, Pak. Iya. Kegagalan rumah tangga itu ya tadi kita nggak tahu mana istri kita yang selamanya nanti. Iya. Ya. Yang penting kita udah berupaya, berusaha. Yang terpenting adalah bahwa Proses tadi yang proses Ustadz tadi, ngomong. ya proses tadi. Kadang-kadang begini, Bang. Orang tidak menyadari bahwa ketika seorang suami tidak memiliki penghasilan yang baik, tapi istrinya yang bahkan yang memiliki penghasilan yang baik, lebih daripada suaminya. Itu nggak dipahami bahwa rizki yang Allah berikan melalui istrinya, iya. dari doa suami sebenarnya. Ada campur tangan doa juga suami di sana. betul. Keridoan suami untuk melepas dia bekerja juga merupakan suatu. Karena kita nggak mungkin lah sukses itu sendirian, Betul. pasti ada turut tangan orang lain Betul, lah. Gitu. apalagi seorang. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan di balik kesuksesan seorang laki-laki ada sosok wanita. Jadi kalau misalnya kita mau kerja, Bang, istri kita sholat duha, ya Allah, ridhoilah perjalanan suamiku, berikan rezeki yang baik. Itu baru satu tuh istri. Betul. Tambah lagi istri misal doain lagi lebih mantap lagi.
Tapi yang terjadi banyak kan nambah istri malah belangsak, Pak. Apa namanya belangsak itu ya? Ya turun lah, jatuh, Iya. ekonomi jatuh, Ya, hancur berantakan kita semuanya. sholat malam. Ya. Lagi di istri pertama. Jam 3. Istri kedua lagi dugem, Bang. Iya. Belum pulang. Nah, itu apes tuh. Apes itu. Nah, itu Doanya harus nggak nyampe, nggak doanya nggak nyampe doanya. Yang dicari yang solehah tadi. Betul. Itulah, karena Berarti- pilih karena agama. Berarti apa namanya, ya cukuplah pengalaman ya, sebagai ustaz, sebagai di KUA menikahkan orang dan bahkan pernah apa namanya berpisah. Iya. Tapi sekarang kan sudah mulai membangun lagi Oh sesuatu iya, yang ya kebahagiaan itu harus dicari dan membutuhkan proses. jangan putus asa lah. Jangan Nggak boleh orang kalau boleh tai selesai asu, itu kata putus Rasul. asa kan banyak juga orang apa namanya, aku nggak percaya lagi dengan laki-laki, atau juga yang laki-laki, aku nggak sama perempuan, capek gue ngurusnya gitu. Itu Dunia itu tidak selebar daun pintu. Daun kelor. Daun kelor. Jadi tidak selebar daun kelor. Artinya fa innamal usri yusra. Di balik kegagalan ada kesuksesan, ada kebahagiaan selama kita sabar. Wasta'inu bisabri wasolah. Sabar, kemudian mengadukan hanya kepada Allah, nanti kasih Allah jalan yang terbaik. Ya kita pikir tuh istri atau suami yang kita pisah itu yang luar biasa, lebih yang saking patah hati atau pacaran patah hati bunuh diri. Ternyata di belakang itu disiapkan oleh Allah pendamping yang lebih dari semuanya. Ada kan artis diselingkuhi, Betul. ternyata malah satunya dapat lebih baik lagi dibanding istrinya. betul. Kadang-kadang juga apa orang pacarannya 9 tahun, nikahnya cuma setahun. Ya. Sering kan bukan nemuin gitu. Udah DP Itu kan duluan lagi kadang-kadang belum. Udah 9 tahun BE. pacaran, usia pernikahan cuma 1 tahun. Itu Ya, kan salah, jadi memang membedakan antara pacaran dengan di dunia bener pernikahan kan beda banget. Beda. Makanya dalam Islam nggak mengenal Pacaran pacaran tidak ya? boleh. Jadi pacaran itu kan yang diharamkan itu kan berdua-dua, Bang. Betul. Ya, berdua, ketiganya setan. Iya, Kamera. kamera. Jadi yang ketiganya setan. Jadi tidak boleh illa ma'zi mahram, kecuali dengan mahramnya. Kalau berdua-duaan itu pasti ya turun campur tangan setan untuk menjerumuskan kepada kehinaan tadi, zina. Nah, yang harus kita lakukan adalah kalau kita sudah ta'aruf itu mengenal dia. Bagaimana cara sih mengenal seorang sosok laki-laki? Dari lingkungan, Bang. Dari keluarganya, tetangganya. Dia bergaul dengan siapa, itulah potret seorang laki-laki atau wanita yang kita nikahin. Kalau dia berteman sama teman-teman yang solehah dan soleha, maka dia menjadi Insya Allah. soleh. Betul. Tapi apa dalam artian ta'aruf itu kan apa namanya, bisa orang kadang ngomong ta'aruf kayak beli kucing dalam karung. Dalam artian dalam Islam pun mungkin mengajarkan sebuah ta'aruf itu. Tapi dalam artian juga kita harus sama-sama jujur, terbuka, betul, kekurangan dan kelebihan, Ya, sehingga betul. ketika pernikahan Ya. nggak ada lagi kebohongan. Betul. Ya, tidak hanya ketika khidbah waktu yang singkat ya. Khidbah apa namanya, ta'aruf. Ta'aruf itu kan mengenal seperti apa dia, tetapi tidak menjurus kepada kemaksiatan pacaran. Tapi orang yang pacaran juga, walaupun berapa lama masih banyak bohongnya, Bang. Betul, Disembunyi-sembunyikan. Dulu waktu belum orang-orang pacaran, coba. Dia telepon tuh cowoknya, sayang udah makan belum? Ya kan? Betul. Siang dia tanya makan belum? Kasihan tuh laki-laki. Nggak pernah ditanya udah minum belum? Ya kan? Iya, makan dulu. Nah, misalnya seperti itu tuh. Nah, tapi kalau sudah nikah boro-boro, Iya. setannya udah hilang mesranya. Lu lagi di mana lu? Kenapa sarapan lu gak makan lu? Nah, Butel mau kan diangkat-angkat. telepon lu di mana lu? Lagi di mobil. Coba klakson Tintin. Wah, itu Itu pengalaman. Kayaknya pengalaman di mana di mobil. wanita nggak boleh istri itu. Itu tahanan dalam kota itu pada suami itu. Jadi berikan kepercayaan, komunikasi. Betul. Saya punya handphone, Bang. Iya. Ya kan, walaupun Ustadz punya handphone dong. Iya. Ya. Nggak perlu lagi ada kata sandi segala macam. Ya harus tahu istri. Iya, Buka aja silakan, nggak apa-apa. Betul. Yang penting adalah saling percaya. Percaya. Jadi nasihat untuk sebuah perkawinan tuh gimana? Ya, sebuah perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Islam ditambah tujuannya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan. Nabi Adam tidak merasa tenang dengan semua fasilitas surga. Karena dia membutuhkan teman share. Butuhkan penyaluran biologis, Siti Hawa. Jadi wanita itu kita butuhkan, Bang. Nah, suami saling membutuhkan. Kemudian simbiosis mutualisme ya, saling membutuhkan. Nah kemudian oleh karenanya Allah berikan rasa cinta dan kasih. Itu yang harus terus dipupuk. Bagaimana caranya? Tapi motivasinya karena Allah. Karena Allah. Ya, kita bukan Tuhan
yang bisa merubah sifat seseorang dalam satu waktu. Betul. Ketika menikah pasti berbeda, Bang. Apa yang kita harap, oh ini biasa. Dulu kalem ya istri saya. Kok tiba-tiba bersih galak? ya. Ternyata kok anduk aja sekarang di atas kasur gitu. Nggak pernah bersih. Sabar. Caranya Iya, ya iya. sabar. Dan kemudian kita didik dia. Emang tujuan kita Betul, nikah adalah mendidik dia. Bukan kita bisa membolakkan seperti bolak tangan Iya. secepat itu. Nah, butuh kita proses, Proses. perjuangan dan doa kepada Allah. Betul. Karena hidayah itu adalah milik Allah. Betul. Nabi saja ketika pamannya ingin meninggal dunia, nangis Nabi, ayo masuk Islam, tetap nggak mau. Dia berdoa pada Allah, ditegur Allah, nggak bisa. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad nggak bisa, walaupun Nabi memberikan hidayah pada merubah seseorang itu nggak bisa. Tapi akulah kata Allah, yahdi man yasha, yang akan memberikan hidayah pada semua. Oleh karenanya, tidak cukup kita mendidik dengan teoritis, menjadi teladan, tidak, tapi butuh pertolongan Pertolongan Allah. Kan Allah yang membolak-balikkan hati. Hati. Nah, itulah kita. Kalau udah nggak bisa, diajak bareng-bareng mau masuk surga Allah nggak bisa, nah seperti kita. Nggak usah main pukul, Bang, gampar. Jangan KDRT, masuk Iya. penjara laki-laki. Narapidana. Iya, istri nggak mau sholat, dididik nggak, tetap nggak mau. Wah, malah main kartu tuh istri, Iya. ya kan, kumpul arisan segala macam, riba dengan, udah dididik nggak bisa, puluhan tahun nggak bisa, ya yang baik-baik. Tinggalin Lo, aja ya. gue, N. Cari baru. Ya. Atau nambah lagi ya. Oh iya. Itu kayaknya keinginan. Terpendam nih. Pengen nambah lagi tadi. Susah adil ya. Oh, susah adil. Banyak persyaratan. Persyaratan panjang, apalagi kalau pengen negeri ya kan. Oh, iya. Repot. Tat, terima kasih atas Ya, waktunya tadi sama-sama. panjang. Nah, satu lagi nih. Ya. Kalau menurut Ustadz, cinta itu apa? Cinta itu adalah naluri atau fitrah Nah, yang Allah berikan kepada kita. Cinta itu adalah suatu rasa kasih dan sayang, sesuatu rasa yang ingin diperjuangkan, ingin didapatkan, kemudian dan cinta itu butuh pengorbanan. butuh pengorbanan. Dan perlu dijaga, Akan dipupuk. kudaki di gunung setinggi langit dan kuseberangi lautan yang luas demi mendapatkan cinta. Butuh perjuangan. Dan cinta itu butuh modal ya? Butuh modal. Butuh modal. Itulah Sobat Gocin. Ini ngobrol kita sama Ustadz Zulkarnain. Panjang kali lebar ya. Suatu hari kita akan ketemu lagi. Terima kasih atas wejangannya. Biar orang tahu bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu harus dipupuk. Cinta itu harus dipelihara. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bunyiin loncengnya. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Bang.